warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lulu Mufidah, guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 9 Kota Malang. Saat ini saya merupakan mahasiswa Pendidikan Profesi Guru di LPPK UIN Maulana Khalid Ibrahim Malang, angkatan pertama tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempersembahkan sebuah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan di kelas 10-8 pada tanggal 18 Oktober 2024. Tema pembelajarannya adalah menjalani hidup penuh ketenangan dengan menjauhi sikap berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke anak-anak, sebelum dimulai silakan kopiannya dipakai dulu untuk yang laki-laki. Kita mulai ya. Semuanya menghadap ke depan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, kelas 10-8. Oke anak-anak, sebelum Bu Mufidah masuk ke materi, Bu Mufidah absen dulu ya. Ya Bu. Mas Nika, Aisyah Zakia, Ananda Santika, Andika, Audrey, Bella, Beril, Dania, Desta, Zaki, Faiza Ditya, Faza Putri, Hadrian, Hasna, Irsyad, Tiara, Muhammad Hafif, Mariza, Mariza Kirania, Mutia, Muhammad Ibra, Muhammad Abror, Muhammad Ardiansyah, Muhammad Lutfi, Muhammad Raizeta, Naila, Nayotama, Nifita, Putri, Rania, maaf Rama Bayu, Raisa Karista, Sakina, Sheni, Tata, Luna, Yovan. Kenapa? Oke, terima kasih. Baik, anak-anak, kita baca asmaul-husna dulu. Kita pakai kopiah. Pakai semua. Yang perempuan juga pakai semua. Oke, berarti baca asmaul-husnanya sambil duduk ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir,
anyar. Tapi menurut aku sekarang kita lanjutkan membaca doa setelah sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma inna rizki fis samai fatanzilhu wa inna fil ardi fahafrizhu wa inna mu'assiran fayassirhu wa inna fatakfirhu wa inna idan fatakfirhu bihaqqi du'aika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika hadini ma ataita ibadakas sholihin. Jadi anak-anak, Bu Mufidah punya dua pertanyaan sebelum kita masuk ke materi. Yang pertama, apa yang kalian rasakan ketika seseorang melakukan kebaikan hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain? Siapa yang mau menjawab? Apa, Cak? Kalau menurut saya pribadi ya Bu ya, soalnya kalau kesannya ada orang yang melakukan kebaikan untuk pujian orang lain itu kayaknya kesannya buat apa sih gitu Bu? Apa sih? Iya, buat apa sih? Bukan di dunia ini hanya sementara ya Bu ya, jabatan. Apalagi kita itu harusnya ikhlas ke Allah gitu Bu. Kalau nanti di surga ya Bu ya, nanti kan kalau misalnya ikhlas amalnya diterima Bu. Kalau misalnya kayak gini jadi nggak itu, semua itu bukan karena Allah Bu. Masya Allah. Kasih tepuk tangan buat jawabannya. Jadi memang sangat sulit ya anak-anak kalau kita melakukan sesuatu kemudian dipuji orang. Biasanya hati itu jadi waduh ini semua karena apa yang sudah saya lakukan. Dan ini harus dilatih dari hari ini. Karena ketika nanti kalian sudah dewasa, misalnya kalian menjadi seorang pemimpin, ternyata kalian dipuji kok hatinya jadi berubah, hati-hati. Berarti ada penyakit hati di dalam diri kalian. Selanjutnya, Bu Mufidah punya pertanyaan yang kedua. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu murni hanya untuk Allah? Siapa yang mau menjawab? Saya Oke, Seni silakan. Jadi untuk memastikan bahwa ibadah kita hanya untuk Allah, pertama kita harus menyiapkan niat dalam diri. Lalu yang kedua, seperti yang ada di jawabannya Irsyad, ada itu ikhlas. Jadi ikhlas merupakan bagian dari sebuah amal baik agar kita selalu menyenangkan pada hati kita untuk melakukan ibadah hanya untuk Allah, bukan untuk pujian. Jadi dengan itu amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih tepuk tangan. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang peserta didik memahami manfaat menghindari
menghindari penyakit hati. Jadi nanti kegiatan hari ini kalian akan dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 kelompok berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Masing-masing dari kelompok kalian nanti akan menjelaskan konsep dari akhlak tercela ini, kemudian akan membuat TTS atau teka-teki silang. Jadi kalian persiapkan bahan presentasi dan teka-teki silang di kelompok kecil kalian. Sekarang kita pembagian kelompok dulu ya. Jadi nanti akan Bu Mufidah bagi jadi 5 kelompok, ada laki-lakinya, ada perempuannya, yang membahas tentang berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Berhitung 1 sampai 5 mulai dari Irsyad. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 2. Bagus gak sih? Caranya tak bisa. Oke, silakan kelompok 1 Irsyad dan ke belakang. Nah, Irsyad dan teman-temannya maju ke depan kelompok 1. Oke, Mama, jadi kalian sudah berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan diabadikan yang paling depan untuk selfie. Yang paling depan selfie. Jadi nanti silakan kalian masukkan di slide sebagai anggota kelompok kalian. Saya hitung sampai 3 ya. Setelah 3 sudah selesai. 1, 2, 3. Silakan kelompok 1 duduk di sebelah situ ya. Kelompok 2 duduk di sebelah sana. Kelompok 3 di sebelah sini. Dan 4 di sebelah sana. 5 di pojok paling belakang. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sekarang tugas kalian, kelompok 1 membahas tentang berfoya-foya, kelompok 2 tentang riya, kelompok 3 tentang sum'ah, kelompok 4 tentang hasad, dan kelompok 5 tentang takabur. Oke? Tugasnya adalah membuat PPT yang berisi materi, boleh dari Canva atau dari PPT terserah mana. Kemudian yang kedua adalah membuat TTS yang berhubungan dengan materi kalian. Maksimal 15, minimal 10 ya. Kemudian yang terakhir adalah membuat 2 studi kasus yang dicantumkan di PPT. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada silakan dikerjakan. Sudah sampai mana tugasnya? Sampai cari pengertian dari riya, sifat riya. Pembagian kelompoknya yang membahas studi kasusnya. Studi kasusnya nanti tidak usah diberi jawaban karena nanti ada jawab
tadi. Silakan maju ke depan seperti tadi. Untuk kelompok 2 dan kelompok 4 yang laki-laki berdiri di paling belakang. Untuk kelompok 2 dan kelompok 4, laki-lakinya berdiri di belakang. Untuk kelompok 2 dan kelompok 4, yang laki-laki silakan berdiri di paling belakang. Oke. Nah, silakan kalian luruskan mulai dari barisannya irsyad. Barisannya irsyad silakan mencari tempat duduk. Kalian adalah insau kelompok 1. Silakan mencari tempat duduk. Di sini boleh. Silakan disiapkan PPT dan TTS-nya. Kemudian kelompok 2, Beril, barisannya Beril, silakan mencari tempat duduk, boleh di sebelah sini. Silakan disiapkan TTS dan PPT-nya. Kemudian selanjutnya barisannya Mayo, silakan mencari tempat duduk, boleh di sebelah sini. Barisannya Mayo, disiapkan TTS dan PPT. Barisannya Faza, silakan di sebelah tengah. Siapkan TTS dan PPT-nya. Faza, terus ini barisannya Zaki Satria, silakan mencari kursi. Sebelahnya kelompok ini ada kursi. Silakan siapkan TTS dan TTS dari kelompok ini. Kita tunggu dulu ya, kelompok yang lain duduk. Kursi yang tersisa dari mana? Setiap kelompok tolong dipadatkan satu kelompok kursi dan mejanya sesuai dengan jumlah anggotanya. Ini ada 5. Mejanya kursi 1. Kursi Sebelum kalian memulai presentasi di kelompok kecil, Bu Mufida akan membagi dulu yang maju pertama sesuai urutan kemarin ya. Kelompok 1 presentasi dulu, kemudian setiap anggota yang mendengarkan presentasi silakan mencatat di buku tulisnya. Selanjutnya menjawab satu studi kasus yang sudah mereka sediakan. Setiap presenter kan menyediakan 2 studi kasus. Kalian pilih 1. Jadi presentasi dari teman kalian 10 menit, kemudian menjawab studi kasusnya 5 menit. Kemudian dilanjutkan kelompok 2 presentasi 10 menit lagi, kemudian kalian menjawab studi kasus lagi 5 menit sampai kelompok terakhir, nomor 5. TTS-nya kapan tuh? TTS-nya nanti ketika semua kelompok sedang presentasi, kalian langsung bertukar TTS dengan teman satu kelompok kecil ini. Dan Bu Mufida akan membagikan ini. Ini berisi 5 merah-merah. Merah yang pertama adalah studi kasus 1, yang kedua studi kasus 2, 3, 4, dan 5. Karena kalian ini mendengarkan 4 presentasi, berarti yang kalian jawab adalah 4 studi kasus. Karena yang 1 adalah milik kalian sendiri. Bisa dipahami? Kenapa? Tak melak pelunggu umur ini. Ada yang kurang? Ini kelebihan. Yang presentasi dari kelompok 1 dulu silakan berdiri bersama temannya. Kelompok berfoya-foya dulu ya, nomor 1 ya. Silakan berdiri presentasi 10 menit. Kemudian temannya yang mendengarkan silakan mendengarkan.
poin-poin karena masalah dikasih. Jadi pertama pengertian atau tindakan menghabiskan waktu dan uang secara berlebihan untuk kesenangan atau hiburan. Biasanya, berfoya-foya dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang baik dari segi keuangan maupun tanggung jawab lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, berfoya-foya seringkali dipandang negatif karena dapat mengarah pada pembodohan, pengabaian tanggung jawab, atau bahkan masalah keuangan di kemudian hari. Istilah ini juga bisa mencerminkan gaya hidup yang tidak berkelanjutan atau tidak bertanggung jawab, di mana individu lebih mementingkan kesenangan instan dibandingkan dengan perencanaan masa depan. Terus gak sih? Dalilnya ini dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 15. Ini kan udah Al-Isra ayat 15. Dan berikanlah haknya kepada kerabatnya. Berasal dari kata ariyahu yang memiliki arti memperlihatkan atau pamer. Riya merupakan suatu perbuatan memperlihatkan sesuatu, baik barang ataupun perbuatan lain. Namun dengan niat mendapat pujian, riya juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang memperlihatkan sesuatu, baik itu barang atau perbuatan lain dengan maksud agar dilihat orang lain ataupun mendapat pujian dari orang lain. Oke, selanjutnya yaitu dalilnya dari surat Al-Baqarah ayat 264. Cara menjauhinya, jadi satu, meluruskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dipuji orang lain. Yang kedua, hindari sikap-sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki, karena hakikatnya semuanya hanyalah dari Allah. Yang ketiga, saling menasihati dan mengingatkan jika ada yang berperilaku riya. Oke. Baik. Contoh studi kasus semua diantaranya membaca Al-Quran dengan suara keras agar dilihat dan dipuji orang lain. Dan kedua, bersedekah dan menceritakan amalnya kepada orang lain dengannya agar mendapat pujian baik. Setiap hari dan melakukan ibadah sunnah. Di kampus dia terkenal sebagai mahasiswa yang religius dan banyak teman-temannya memujinya. Suatu hari dia merasa bangga ketika orang-orang membicarakan ibadahnya. Akhirnya dia mulai beribadah lebih sering di depan umum dengan harapan mendapatkan lebih banyak pujian dari teman-temannya. Paham studi kasusnya? Agar nikmat atau kebaikan orang lain itu hilang. Nah, hasad ini sangat bahaya soalnya karena ada hasad ini kita bisa merugikan orang lain sampai melakukan perbuatan tercela lah. Nah, dalil hasad itu sendiri ada di surat Al-Falaq ayat 5 ataupun surat An-Nisa ayat 32. Langsung aja kita masuk ke studi kasus. Nah, studi kasus, ini dilatar belakangi di sebuah perusahaan ada dua karyawan. Nah, karyawan pertama bernama Chandra, yang kedua Budi. Nah, Chandra ini selalu dapat proyek. Nah, ini iri karena gak pernah dapat proyek. Nah, terus diacuhin kayak gitulah. Nah, Budi ini menyebarkan rumor-rumor negatif ke Chandra, ke rekan-rekan Chandra juga, rekan-rekan Chandra, ke rekan-rekannya. Nah, biar bisa menggunakan Chandra seperti itu. Nah, dampaknya suasana kerja jadi kurang kondusif, terus penurunan produktivitas karyawan. Baik anak-anak, waktu diskusinya sudah habis, mengerjakan TPS-nya sudah habis. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan LKPD kalian kumpulkan di ketua kelompok jigsaw ini. Silakan. Kemudian TPS-nya silakan dikembalikan kepada kelompok yang punya biar nanti dikoreksi.
tadi Sabtu sih gampang apa? Sekarang Ibu Musina mau memberikan pertanyaan refleksi. Perhatikan. Refleksi kita hari ini setelah anak-anak berdiskusi, setelah kalian mempresentasikan di kelompok kecil, ceritakan apa yang kalian peroleh setelah mempelajari riya, sunnah, takabur, hasad, dan bersalah. Silakan, siapa yang mau? Silakan tanya dulu. Jadi untuk kegiatan diskusi pada pagi hari ini saya mendapatkan pelajaran mengenai definisi, dalil, cara menghindari, serta membahas studi kasus mengenai berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan bahasa. Oke, terima kasih kasih. Silakan dipimpin untuk membaca Semua lagu yang pasti bisa membuat pendengarnya terhibur dan menimbulkan makna cinta dan kebiasaan. Wah, setuju banget ya. Enjoy.